Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Niku kurang mau dicek dadi kula tulis tangan. Jala sabinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faidan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iku al-malaku malaikat. Nah, sama dulu sampai rujukan tadi Nabi yang berdoa ya Nabi malaikat Jibril ini rujukan rujukan. Faqala mongko dawuh sapa Jibril nih. Sama kaya pada roh tadi Nabi yang berdoa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau sedang papat buatan berikir, mulang betul-betul malah akhirnya terlambat papat jam. Jadi, nak pulau ya buatan terlambat, kalau mulang buatan makrum. Pakola muka dawa sapa Jibril. Hadza utawi ku al-malaku itu malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat iki kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik men kuwi ning langit ora tau napa medun. Fala mana jala mongko semangsane turun sapa al-malak. Kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi. Iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja nabiyan kang yo dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja. Kok Nabi Sulaiman ngoten. As'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang nanti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la wa rijalul awalin rijal sahih wa rawahu Abu Ya'la isnatin hasanin kama qala le sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'azi adatin semertane tambah di awalin dan kawitane hadis wajah dari akhiri kala kata nama ka'ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ramdhar sapa Nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten lho mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi lungguh wong sombong. Ya aku lu dawuh sapa Nabi aku lu mangan sapa ingsun sama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa itu lan lungguh sapa ingsun kama itu kaya oleh lungguh sapa alabi sapa budak. Waqat tabamalan teman-teman tadi hadis apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima'na siratil mal in tatabrani wa fi. Mun kula wate ngantos niki terus kula wate terusane iki masalah Sidina Umar ini. Kita mungkin dulu. 2 menit. Saya mulai ini gue alenia ini gue sifat. Wa akhrajal maruzi ini. Sing pol ini berarti alenia terakhir ini. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas ate ngimami salat Id lebaran kafian itu tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid kausan apa? Peniti soyuan. Kagak ilmu takom. Kulo niku sholat Id niku tak eling-eling demiai kulo bapak wafat 2005. Kulo sholat Id niku sing pintu bentuk. Ya. Biasa apa ikut boten sholat. Sepanjang resiko jadi ulama kan. Mungkin ampun imame komat kulo kadang di sholat oratan. Kok sholat enggak iya.
Jadi sholat id Sayyidina Umar kafian tanpa nopo sandalan. Kada fil muntaqa padahal calon imam. Wa proses Nurian Muhammad bin Umar Nabi qala. Nah, Umar bin Khattab as-sholatu jami'ah. Utai sholat itu jamaah. Ya, sholat jami'ah ke terawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak menuso. Siap dimami Umar basalat. Wa katuru lan akeh sapa anak. Soita mongko muga sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang ta'wa wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Ini kalau hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula mboten pemenang kok malah blam. Ana iku pemimpin besar. Seorang tadi presiden, Sayyidina Umar kados presiden, sebenarnya presiden tenan. Ngalim kita, presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, presiden dunia dan akhirat mungkin imam. Kancane kan Nabi. Ayuhan nas. Itu presiden tenan Sayyidina Umar. Itu pidato pas salat Id ngaten. Ayuhan nas eling-eling menika. Jadi pas salat Id pidato khutbah. Lakot roa itu nih, teman-teman wis tau ningali ingsun. Kaya siwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembalai. Aku angon ala kolate ning atase pira-pira keluargane dulur. Kolah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur sing bapak, nak kolah dulur sing napa? Ibu. Li kedue ingsun ning bani maksud men tak ning bani maksud. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kolah li kedue ingsun. Alqab dota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah lan anggur. Fa azilla mongko dadi sebab warak sapa ingsun yaumi ing dina iku ayo men lan dina. Terus mana dalam mongko nuli mepun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotbah aku iku Umar. Bisa iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah angon wedhus diopahi sak genggaman beras utawa kurma. Ya wis awal uri to mangan terus Allah alaihi. Ah sing kiai-kiai sing mulai moto khotbah gak meriang ngono. Mari kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita rabi ya tenang mawon. Cerita apa luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Apa nama kau jauh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini jadi presiden. Mau takut masjid ta'ala angko intanab. Mau kok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Jadi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala angko inta. Sing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Eta tegese menghujat panjenengan. Sing pidato dirung ana wong akeh dipilih mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Jadi taruhane nyawa. Pakola mengko dhewe Sayyidina Umar wa kata ya ibn Aufin. Iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu mboten. Saya kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan nek ra mulya tawadhu ora ora. Pakola mengko dhewe lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos saniki sering teng pasar teng desa kula tempat. Iki biasa lugu teng kene nggon parkiran. Kok beneran iso santemus biasa mulya malah beneran iso ra oleh. Aku nunggu dur agak sopan. Aku ora tau mulya, aku mulya kan iso ra. Gini kan aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune wong apa? Kamu tenan ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya, dadi nunggu ini ora apa-apa. Aku agak sopan. Tapi biasa ora sopan anak-anak. Kalau agak sopan ya itu biasa apa? Orang sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebentar bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara gedeng tenggene Rembang. Malah saya tidak dulu dan Habib Taufik Asegaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik ini, dia itu imamu ahli Madinah. Jadi dia imam besar kemudian Madinah. Itu nak mau buang hajat besar. Itu dia keluar ke Madinah. Saking hormat, tengkurbah, tengguni yang mengandung dengan Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar
masjid niku rak padha karo gak hormat ning sinten Rasulullah. Padahal zaman itu pun nonton desain Baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu lagi Thailand ya sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng ke beliau tetap melayu kan. Menjauhi kawasan nopo. Nah, tinggal bola ini kisah nyata. Itu pernah sepuh gak bola. Bola nang pernah mbah. Ya itu hati dulu ya bener banget. Makanya penting juga penting. Apa hubungannya dengan sudah benernya? Saiki itu wong ngising ning kawasan Medina itu sopan banget. Mergo dicane Thailand itu ngisor banget. Dicane Thailand saya kira ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sampai menang. Desain bangunan Thailand itu mereka datang ke Medina kurangan. Kasih orang marah tuh. Jadi biasanya kan itu kan. Jadi jawabannya tuh. Karena itu harus sopan ketemu Thailand ini tahu. Kan Thailand itu kan tiba semen masih ke bawah lah. Kira-kira minimal 1 meter. Karena misalnya tarian 2 meter, itu saat sore mana bang? Kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Orang gitu nih. Jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya, cangkem melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tarian Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat tidak begitu. Sampai kok babi dan belakang babi. Nah, jadi untuk disiasati iya, disiasati betul. Nanti kan. Jadi tangga melek, tapi kadang memang bener. Maksudnya ini kan. Jadi kalau kayak ngeten-ngeten ini, kalau terus nol. Wai fakayab naufin. Wai fakati loko siro yab naufin. Ini satu melingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebaran ingsun berpikir ingsun. Fahad dasar ni nafsi. Mongko nyerita ni. Mongko berbisik ni ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau desiro amirul mukminin. Iku pemimpinnya wong mukmin kafir. Paman dah mongko iku sapa Abdullah kang luwih utama minta dibanding sira. Terus Pak Arab tu mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha yen kok ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu nang atiku sedene pidato bareng ngrasa cintane wong akeh nggih ngrasa cintane wong akeh. Aku iku GR wong tak munafik kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amirul mukminin yo wajar pancen aku presiden. Sopo sing tak mau nek ora butuh aku ngaku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo. Karena dia cara berpikir gitu itu keangkuhannya dibunuh dibule ke geletek mau terima duwe masa lalu tukang angon. Itu jadi kapan-kapan nak kepengen ra sombong, nak diundang mau ide napa? Ada nama itu jatah mau itu hasanah amin wabil khusus di Al Mukarram napa? Wabil khusus. Itu wis bener sing ana wabil khusus. Ini mungkin kalau terang sebenarnya. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Ternyata nggih kalau tak cerita. Kulo niku nate salat hajat, kepengen paham tentang dewe pangeran wa kanal insan zaluman napa. Itu sampai kulo salat hajat. Ternyata begini. Sama ini angen-angen teman ini dewe Siti Nomor itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawa. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan dan karena dia bisa makan bisa menyelamatkan apa? Nyawa.
Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi WC gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak ngomong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali nopo keliru. Lha boten tenan. Kula boten nate lho suka. Kula cara lahir nggih, cara lahir itu suka, tapi sakjane kula nu kere. Kula boten gak ana napa-napa. Tapi kula bangga, mergo nak aku jalur tol untuk jadi wali. Tenan kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit lewat kere gini apa? Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman kangen. Karena nanti riwayat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama gue kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nggak panjang ngono kena ngati wali pun ketok tangan dulu. Buatan ini tenan. Pun ketok tangan dulu. Wes satu penak nih swarga golek aku. Wong akhirnya nak sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, buatan ini memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyus Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, yang salam dan akhirnya dia ini bisa ngakon. Yang ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Itu bisa ngalahno derajat. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Aku nek ora mau kira syukur kan. Mulai kere nopo syukur nanti. Saro yo dhewe tak kete dhewe. Paham? Mana gue anggere jalis baterus aku gak bakat bateri aku gak oleh raga kayak tempat segede itu bateri haram wong kere ketak wong kere gue bisa tonton kami kira mak kita biasa pandang. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir atau teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe orang duwe, misalnya duwe gue sedih pas kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional, mungkin goblok. Jadi dia tak terang lagi itu lama, tak terang logikanya ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Bodoh nanti saya bodoh parmane jogo nopo? Paham ya? Mulai tinggal cerita mereka yang fikir-fikir mulai detik ini suka. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa moro Singapura ning Elizabeth. Wow, cukup sampai nasi bungkus, nasi kucing, game tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari cabut kopi aku kalah sampai gue wal papirus sakir, tak pikir sing ngomong syukur. Mana kalau jadi lama itu pemenangnya. Mana bujuk kalau tahu, gue kalau ada parmati juga, gue orang ngarang apa? Gue orang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai temu UIN sampai ini si naik tamu pengsetan kesen tamu ini kalau tamu dari latihan melarat malah bukan. Ada tamu gitu. Umumnya orang punya prestasi itu kan seneng prestasi itu sudah baca. Saya ini orang pikir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu orang alim, merasa meraih prestasi, nak seminar ini. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul nggak?
Kulo betul ngaji itu ora ora kulo mulya ora itu bener ngerti. Ya kata, mana kulo ya tenang kan bahasa orang keturunan kira-kira ngedam memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nah, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit sebenarnya itu di uang para pengiran itu begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, kalau kamu tak berprestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Ya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini. Nah, gak ngono salah berprestasi itu zaman Angon Wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan Angon Wedhus. Iso mangan mergo Angon. Tapi terus ate iku yo wis pertahanan. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan marah, niku ana iki cek marah sebagian mungkin cek marah. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada pengeran, min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan 1 nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarotnya itu termasuk hitam. Falak tahamal akubah, wa ma adrotan apa? Mal akubah, fakku rokobah, au is'amun piyaumin dimas rubah, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati, sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu dapat orang pulau, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akubah, wa ma adrotan apa? Mal akubah, fakku rokobah, au kit'amun piyaumin dimas rubah, yatiman damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang wali kok mesti itu betul. Mana kulo ini betul sombong, mulai kecil saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. Sekarang atau saya itu nak tanjam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben budaya itu gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak saya sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin. Nah itu 2% setengah kayak no tanjam. Nah itu 2% bisa pakaian. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya? Nah itu itu 2%. 10% mungkin sulit. Nah saat diure itu rapati ate, mungkin masjid kok makso. Malah rapati ate. Soalnya kan tidak ada orang wong ada. Nabi kalau itu sudah kok tadi itu dari Nabi Ojo temani itu begitu menampak german. Jadi kalau balik malah. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duwe randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicubes, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap mampus kan? Kok kumane gak minat mau pikir.
Pakanan gak ketemu juga wong sugih mari penyakit. Wong marah. Kuman itu selera, paham? Mangsamu kuman gak di selera, tak kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit wong iki, jadi obat, jadi rugi deh. Karena dia ada jadi artis, gak jadi apa? Tapi nak menyakit wong juga kan di laboratorium, jadi apa artis. Kuman itu perhitungan. Orang-orang, saya rugi ngobrol apa itu sama apa. Ya jalan suka-suka. Aku sujud bilang itu dulu tanggalnya ke luar so tau. Oh kena apa? Tiba koncone berrokokan, orang tutupan. Terus orang lalu ceblok terus. Ya kan hukuman itu duit selesai. Masa menjiselera sampai hukuman yang punya apa? Paham itu. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqir sabir afdalu minal ghani syakir. Tapi wal faqir syakir itu afdalu minal. Wes fakir terus mana nanti bujuk kula ini bingung dan ratusan kula ini kalah. Ini perkara itu kula ini. Dia rata itu. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Saya ini dokter, perut saya itu kandungan dan punya. Malah apa itu cepat mati, itu daerah itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka aku rasa banyak. Bukan yang hati-hati yang kalau problemnya mati, tersekan itu biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga pasti kan ya sama. Wah, repot itu nggak ada. Jadi rumah sana aku stop. Perkaranya divonis ini, itu rumah sana aku. Ini memang. Jadi sebetulnya luar sakit mau nara loh, biasa. Itu apa? Tapi cara ini ya semalam banter marina, mati marah, saya ketemu pangeran jamin. Itu ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturakan ini supaya jenengan itu fakir di dunia ditambah fakir penuh akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong dari Sina Umar terus jadi presiden, ini gue prestasi terbaik. Nyalur ke dia tawa non wedus untuk apa itu nyelamat nyawanya. Tetap balik balik. Umar sing saiki presiden, itu dia nelang rasa prestasi terbaiknya itu zaman angon wedus untuk apa terus nyelamat nyawa. Padahal tak tahu dong alam ini. Tapi rawali, sekarang ini rasukur. Mana gremeng itu. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ketika Kanjeng Nabi belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini dengan hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala dalai, falyat kubkan siwai, wal yakhlis min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firman ala kados kula nek wong alim apa jenenge sing dirmati sing darno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, saja subproban jiwa. Silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari pamitku dan bunyi untuk repot. Wes kere diancam. Lu kulo berkali-kali lu. Mungkin nggak corot yang biasa nih. Sama orang sampai bisa mengeluarkan cara apa itu. Nah, kalau dia tenang, gue sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya cara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang pasti apa? Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Bukan itu dokter, saya ini pecinta Anda. Saya ini pengaku Anda. Masa lupa dia yang lupa. Dia lupa. Tapi waktu terus ngajak ngenes malah lara. Dan akhirnya ada hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Ini mau hujan ke mau pergi itu tidak kotor, nak justru orang yang berat saya aku mau ini eksperimen ya, yo nak. Saya kerakat. Ya ulama kau tidak ngaku logika. Saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik, manusia terbaik. Itu Nabi Guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu sebulit bagi Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia.
Abu Bakar yo perjuangannya akeh dhewe dadi napa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasi itu mau terima tukang ngaji. Masih, tapi orang tahu kebagian tuh. Jadi uang-uang fakir yang sabar sing syukur sing ora kebagian tuh. Jadi kita ngelepas keluarga. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya terbalik. Akhirnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden. Roh rasanya untuk fasilitas negara. Roh rasanya dikawal. Roh rasanya fasilitas ini itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya. Tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir anak presiden itu jadi presiden. Memikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya masih dulunya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas. Mana butuh kalau mau orang alim kayak saya. Itu mungkin semangat orang alim saya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ini. Saina-inane aku ning dunya ngomong menjadi film Mustafa cek pahali termasuk aku untuk fasilitas meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa fasilitas sama lah wong alim liya wis kering alim ora percaya mergawe kebodohan terus wis ujung mati orang tahun kok nek mati napa jadi ini penting makanya Umar sampai Abu Bakar dicek bilang atau orang sempat kedumal dunia. Zaman dia azan tengah Ka'bah sama lagi tani. Fatku Mekah itu Bilal kan buka Ka'bah kan azan dari Rasulullah. Warang azan itu dari orang kafir Mekah yang lagi Islam rong dino. Ya Allah terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gajah ini azan. Terima kasih ya Allah engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf di azan. Ini gagak muka Ka'bah. Kalau ini jawab kurang-kurang di orang yang berdiri Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa gak ada yang ganteng di Bansia? Kau saya elek, wirang, mau Ethiopia, kan mudah apa? Kan ada. Uang kafir-kafir, untung bapak ikut mati. Rara kejadian setragis ini. Yaitu gagak, mudah apa? Mudah apa? Tahu ribu-ribu bilang juga nyanyian. Nanti ini Medina gitu gue. Tapi berhubung ini dia kebagian ini. Itu bagiannya ini suatu. Ya akhirnya malah bingung sama tanjaannya itu apa? Apa berbudidaya barang malah repot. Malah repot dong. Malah aku seneng suatu gurih, sedang suatu. Tanjaannya birang. Mulane kalau nanti cerita tengah sini nanti cerita. Kalau nanti cerita di konco Gus, aja geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau kaji nasi mau guru-gurunya. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep mau aku kok mau pisar. Cuma akal. Tidak. Iya. Wah. Soalnya teman-teman ini repot. Saya misalnya suarga berkaji Nabi Rukin. Ini jauh-jauh rapati. Apa? Ini kalau nabi kelon sungkan. Paham? Sungkan. Bila. Tapi awal foto tanya kan damai. Segeman kesolan teman-teman. Kok khawatir keluarganya awal boron apa? Biasa kesolan. Kok tetap awal-awalan kumpul. Utak belak. Paham ya, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Kemana wonten cerita dan ini di hadis Sahih saya tambahkan ini di hadis Sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini tuh wong jenis lonte agak pria. Lonte betul apa? Barang ngerti asuh ngelati lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Cara ralonte serapa bendene ku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Biasa lonte tak enake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa sumur. Muzah bahasa Arab ini sepatune dicopot. Mau tangking kepingine ngombeni napa? Dan itu barang asline diombeni. Itu pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asli diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabul. Jadi sejarah tentang nyelametno nyawa itu luar biasa.
Hatta nyelamat masuai sejarah ini atas ini. Mana pulau masalah nonton hati-hati. Pulau nate ngaji tentang mriki cerita. Tujuh pulau sering ngomong. Nah ono sisa makanan dijatuh. Itu kalau memang kue gak risi mendesak berisi, itu sebenarnya ini paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa peksa berisi. Lalu yang mangan semut sungia itu kok kekiran neraka ruan. Jadi risi dan lalu saya ketahuan saja kalau meripat agak nopo. Ini memang ilmu yang kelihatannya naik untuk zaman sekarang naik. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar. Karena itu menyelamatkan apa? Semua. Itu ngekei rezeki semua. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut kupes, untuk ngekei mangan aku ya rakuan. Ngekei semut ya raken. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita. Misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, saya di itu punya cerita. Bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar. Dia pengarang Ihya. Dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali berkosinau apa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayang dan pengeran yang aku itu tumpuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di mangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat berau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, no? Pas lalat ngombe ini Imam Ghazali kibarnya. Ngekei hak lalat itu menikmati, no? Dan saat itu pangeran ridho be aku ya juga derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai tadi Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamuhumur rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, kemana sajadah itu dua kucing. Itu milah ganti sajadah. Nah dari kiai itu malah milah sajadah di gunting bersama ganti itu. Jika kucing itu hewan paling apik Nabi itu. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut oleh surat Naml. Ya, tak kono sing hafal Quran. Wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu dia anak. Artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Itu ujian kenabiannya dia, karena bisa omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso datane semut terus mlebu-mlebuan? Apa iso duwe akibat menyelamatkan apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukan Sulaiman waktu siroli Sulaiman junuduhum minal jinni wal insi wa tari qaumi daun hatta idza atau ala wadin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah liwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut. Ono markas nopo semut. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu. Asan sini mau cari foto ini. Enggak, sini. Oh sama aku ada. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut kulu mata dinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Ini mesti mati. Orang tak kemindane dan orang menikah. Tapi kan anak-anak bujur. Bujur, orang dia orang penting anak mati apa tangis itu. Padahal kalau dia tidak lopo kalau tangis itu. Tapi tetap bagi yang terkait. Nah, anak ya penting. Orang dia orang penting lah bagi dia tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masatinakum. Jadi pasukan semut, gue saya itu menghindar. La yahtimannakum Sulaiman wa juru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum la yasurun, ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa? Nabi Sulaiman dari jauh, fatabat sama doa hitam min qaulika. Wa qala rabbi auzi'i an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaitu nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat ngirim sekian, biar tidak.
Dari kawan lagi patokan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawane semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Kowe tewenang ae mateni doan pelang-pelang. Ya para santri omahe akeh sikuse kowe kok fokus ngene mbak ini kok. Wah, no kajian semut penyaktan anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Makhluk dikusih kekuatan yang makhluk elek, dia tenang malah. Itu bengak-bengak tak ambarno. Saya jam dua aja. Ikut makan jenis bisnis sering aku. Orang bisnis dia, ini tak mau. Orang bisnis. Tapi kan kalau wajar, orang salah juga. Enggak, ini cerita ya. Memang taman tidak harus serius saya. Aku lelah orang cerita. Cuma roh karpe. Jadi sunat tua roh nopo karpe. Sini. Loh, sini. Sudah belum masuk. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman itu bahasa di semut itu bahasa tinggi sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Al-Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak Nabi disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya kalau kepengen ini jaga kehidupan. Ini kalau ambil anak, ambil cahaya, ambil pokoknya kehidupan itu. Mulanya saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Orang kaya saya ini. Misalnya dia bisa mulyani kulon, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur ropo, disuguh. Itu pakanan aksesoris. Kadang dia ini juga bangga disuguh itu. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya. Paham ya, yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama dia itu baik. Tapi dia sendiri harus tahu. Kalau tak kadari, apa ambil tapi lebih bentar. Betul kayak siapa orang luarnya gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, benar. Jangan. Sama ya. Terus ini ngaji tenang ya, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Berkipulan senang cerita-cerita aplikatif, artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah ilhamu mansil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu, nopo. Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Kalau saya benar di manuk makani terus, perkara ini larang. Baru mati, sudah agak mati. Orang berkorol, utang materialistik semua, repot-repot. Wah, kemarin malaikat nyantet ngamalin bingung, rumah ngamalin apa? Makanya manuk sebulit niatik sih. Ini pelajaran Nabi, pelajaran setan. Nabi mau itu, hukum sepuluh apa? Pengira. Paham ya, tetap ini ngaji ini kalau suwun. Dan sampean paham, sampean rasa anu teori ini materialistik, wong marah kok ayam kondi. Carane wow ya, cara berteori gitu. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Beliau alam apa ada. Surat al-Ladzina ma'aliki khairin maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illa anta alhamdulillah. Namanya setiap samawati wal ardi wa sallallahu An-nari tanah wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulullah Muhammad dan rasulullah alaihi wa alihi kitab wa hikmah wa tafsir wa rasulan ya wa sabbahaka wa hamdaka wa kabbara fakana min ta'limi bilama ya wa subhanaka Allahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika mitata kalimatik subhanaka ya Allah la nusi sana'an alayka anta kama asnita ala nafsik lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ka min syai'in ba'du walakal hamdu ya Allah ila rabbika walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu ya Rabbana hatta tardu anna wa anta anna radin ya Allah
lakal hamdu wa anta khairul hakimin wa lakal hamdu wa anta ahkamul hakimin. Fazayyinna ya Allah bi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbirik hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marfubuna ya Allah. Hatta nahya wa namuta wa nahnu ya wa ala atiyadina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya wali ilahana wa kama akramtana bi khatmi kitabika fazayyina wa bi zinati wa aqrimna warzuqna ya Allah min al-muqimina bidan karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muqimina ila yaumil liqa'ina mardina inta wa mahbubina inta ya ilahana ya Allah hatta tardu anna wa anta anna rabbina wa ilahana anta qayyum samawati wa anta hayyun la ta'lamu wa ahyina ala dinina wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka ilahana natayaqanu bi anna minna ilaika wa anna ma minka la yanfa farzuqna ya Allah halawatal iman wa halawatas sabri wa halawatas syukri hatta nardo anka wa anta anna radin ya ilahana ya Allah Rabbana usulana wa ikhwanna alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin